Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji, TN 2012-5. Di sini dijelaskan ada dua penjelasan, yaitu definisi kesulitan belajar. Kemudian yang kedua adalah masalah kesulitan belajar. Yang pertama, definisi kesulitan belajar ialah secara harfiah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemah yaitu kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Artinya si anak ini masih mampu atau bisa dalam ia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Kemudian ada menurut kata hamil, kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, terus menulis, menalar, dan dalam berhitung. Gawat tersebut berupa gangguan asal atau dari nilai karena adanya disfungsi sistem saraf belajar terjadi bersama dengan misalnya gangguan sensoris, habis terus hambatan sosial, cara ingin bersosial kepada orang, kemudian emosional ya lumayan sulit atau mungkin sedikit terganggu emosionalnya dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian saya memiliki yang kedua itu arah belajar. Yang pertama ada lingkungan kelas. Lingkungan kelas juga sangat berpengaruh dalam proses belajar, yaitu bisa membuat proses belajar ketika ada sebuah suara yang dapat mengganggu rentang perhatian dan bertentangan tugas, yaitu pada anak belajar. Kemudian yang kedua yaitu ada guru. Permasalahan utama yang banyak dikeluarkan guru adalah kurangnya guru pendamping kelas sebesar 27,9%. Ketiga yaitu orang tua. Kemudian orang tua terhadap penanganan ABK kurang sekitar 47,7%, yaitu orang yang terdekat dari anak ABK itu adalah orang tua. Kemudian juga si orang tua kurang peduli kepada bagaimana untuk anak melaksanakan pembelajaran. Kemudian itu siswa. Kemudian siswa ABK dengan pemasaran berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda, sekitar 35,9%. Jumlah ABK yang melebihi kuota dalam tiap kelas sekitar 8,2%. Nah, akan dialami. Kemudian manajemen sekolah belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusi baik dari segi administrasi dan SDM sumber daya Indonesia sekitar 5%. Terkait orang tua adalah belum adanya program pertemuan rutin dengan orang tua diadakan di sekolah. Itu kan berhubungan dengan orang tua tadi yang bernikah sama dengan orang tua kepada si anak ABK tadi. Kemudian yang keenam yaitu yang seterusnya pemerintah, kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pelaksanaan sekolah inklusi sekitar 24,64%. Ketika ABK itu kan memerlukan sarana dan prasarana, apabila kurang kepedulian bagaimana untuk melakukan pembelajaran di area sekolah tadi. Kemudian yang yang terakhir yaitu masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat terkait pendidikan inklusi, bagaimana ABK bisa berubah sedangkan masyarakatnya kurang peduli atau kayak minim pengetahuan tentang ABK tadi. Mungkin sampai saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yan Bustami, NPM 20.12.5150. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. C. Sebab-sebab kesulitan belajar. 1. Tunanetra. Istilah anak tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Beberapa ahli seperti Dajajar Harja dan Sujarwanto serta Gargiolo mendefinisikan ketunanetraan menjadi 3 kategori, yaitu buta visional dan low vision. 2. Tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran di mana anak yang mengalami ketunarunguan adalah mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran, seperti menyatakan bahwa anak yang dapat dikatakan tunarungu jika mereka tidak mampu atau kurang mampu mendengar. 3. Tunagrita. Tunagrita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar inteligensi. Di Indonesia, istilah tunagrita merupakan pengelompokan dari beberapa anak
berkebutuhan khusus. 4. Tunadaksa. Dalam konteks pendidikan khusus di Indonesia, tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Pada konteks lain dapat kita temui penggunaan istilah lain dalam menyebut anak tunadaksa, misalnya anak dengan hambatan gerak. 5. Tunalaras. Anak tunalaras merupakan konteks dengan batasan-batasan yang sangat rumit tentang anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku. Istilah tunalaras itu sendiri belum dapat diterima secara umum karena batasan-batasan penyebutan anak tunalaras yang kurang saklek. Klarifikasi ABK. 1. Kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada suatu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fisik tumbuhnya tidak ada menjalankan tugasnya secara umum, tidak berfungsi anggota fisik, terjadi pada alat fisik indera. 2. Kelainan mental. Anak kelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis, dan menanggapi dunia sekitarnya. 3. Kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Sri Rahimisih, NPM 20.12.5192. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kesulitan belajar. Pelaksanaan identifikasi kesulitan belajar dapat dilakukan guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung ataupun di luar proses belajar mengajar. Pelaksanaannya dengan cara mencatat dan menandai nama-nama siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Dalam suatu
Saya Rahmawati, NPM 20125182, ingin meneruskan pemaparan materi yang selanjutnya. Pendidikan inklusif bagi siswa dengan kesulitan belajar. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO. Berasal dari kata education for all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua. Dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Pendidikan inklusif dalam hal ini adalah sekolah inklusif diselenggarakan untuk memberikan layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kesimpulan dari seluruh isi materi, yaitu secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Istilah learning disabilities adalah learning difficulties dan learning differences. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning differences lebih bernada positif. Namun, di pihak lain, istilah learning disabilities lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Kemudian ada area masalah kesulitan belajar, yang pertama lingkungan kelas, yang kedua guru, ketiga orang tua, yang keempat siswa, yang kelima manajemen sekolah, keenam pemerintah, dan yang ketujuh masyarakat. Kemudian ada lagi klasifikasi ABK, yang pertama kelainan fisik, yang kedua kelainan mental, kemudian yang terakhir kelainan perilaku sosial. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.